Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Baginda Rasul sabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, sahabat saya Profesor Baharul yang dimuliakan Allah SWT, juga moderator hari ini, serta khusus panitia yang sudah susah payah mengumpulkan kita, menyediakan fasilitas untuk memahami tentang pentingnya membela agama kita, tentang pentingnya membela sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tentang pentingnya menyelamatkan generasi anak cucu kita dari kerusakan yang sangat dahsyat, yaitu kerusakan pemahaman Islam. Di Indonesia aliran sesat belum banyak, baru sekitar 360. Yang aku nabi di Indonesia banyak sekali, banyak itu lakinya lebih 30. Di Depok saja sudah 2, satu laki-laki Ahmad Musodik, satu perempuan di Eden. Alhamdulillah sudah ditangkap polisi dan masuk penjara 2,5 tahun. Jadi polisi Indonesia ini lumayan lah, prestasinya terbaik sedunia, bisa tangkap 2 nabi. Bicara tentang Syiah dan stabilitas nasional, Syiah masuk Indonesia itu sudah kira-kira 1000 tahun. Sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah masuk Indonesia itu sudah kurang lebih 1000 tahun. Sama, abad ke-4 Hijriah. Sultan Aceh yang keempat pada abad ke-5 tahun 400-an Hijriah itu Ali Muhammad Shah, itu orang Syiah. Jadi Syiah masuk ke Indonesia dengan Sunni itu sama, kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Tetapi ternyata ketika Syiah dengan Sunni dijajakan, didakwahkan secara adil, kalau bahasa Inggrisnya fair, secara fair, terbuka, jujur, ini loh kita Syiah 5, rukun imannya, rukun Islamnya 5. Terus kita pun menjajakan secara jujur, ini yang tidak harus Ahlussunnah 6 rukun imannya, 5 rukun Islamnya, ini dijabarkan secara jujur, secara fair, secara adil. Ternyata kenyataan 1000 tahun sudah masuk nasional Sunni di Indonesia, Syiah adalah aliran minoritas. Nggak laku. Pemegang kekuasaan di Aceh sempat 1 orang sultannya Syiah, tapi tidak laku. Masyarakat Indonesia tidak ada 5 ajaran Syiah itu. Dan alhamdulillah di seluruh dunia dari 1,7 miliar penduduk dunia yang beragama Islam itu Ahlussunnah wal Jamaahnya 1,6 miliar lebih. Hanya sekitar 100 jutaan orang dunia ini yang mengaku Islam, yang punya paham Syiah. Artinya minoritas juga, nggak laku dijual.
Karena Syiah tidak laku dijual jika secara fair, maka mereka mengambil cara-cara yang tidak fair, cara-cara yang tidak adil, cara-cara yang zalim. Maka jangan heran kalau di buku-buku Syiah itu mereka ambil teori Khalif Tu'raf. Serang yang besar, kamu akan terkenal. Khalif Tu'raf. Kamu harus berbeda dari paham mayoritas. Kamu akan dicari orang, dikenal orang. Kalau orang mayoritas buang air kecil di WC, kalau kamu mau terkenal, kamu manjat Monas, kecil dari puncak Monas. Itu terkenal dalam satu hari itu, masuk televisi seluruh dunia. Jadi sistem Khalif Tu'raf ini sudah dibuat oleh Rasulullah akhir zaman. So kalau fair-fairan, mereka tak laku di mana-mana. Jangan heran nanti kalau kita lihat di buku-buku Syiah semua mengutip pendapat-pendapat ulama Sunnah. Imam Syafi'i diambil pendapatnya, Imam Suyuti diambil pendapat, tapi diambil pendapatnya untuk memelintir kebenaran. Banyak sekali buku-bukunya ini. Nah, kita kalau baca kita akan, kalau saya beli ini bacanya, jengkel sekali lebih banyak ini. Dikira ini orang Al-Sunnah goblok semua gitu. Dia tulis begini ini, tapi kita tidak punya kitab aslinya. Apa dia kira kita nggak bisa rujuk ke sumber aslinya, dia mau tipu kita. Tapi yang kasihan kan anak-anak cucu kita, generasi muda yang awam yang modelnya baca. Dan memang manusia ini ada 16,5% orang yang sifat jiwanya itu selalu mengganti. Menurut ilmu psikologi sosiologi itu jumlahnya 16,5% dari manusia ini suka mengganti. Kalau pakai rambut sudah, terus kalau pakai potong rambut kuncinya dikenal. Kalau pakai baju dibalik, pokoknya aneh-aneh lagi. Kalau pakai sepeda motor lebih pagi dari pabriknya dibuka sama tempat sini. Itu 16,5% itu orang-orang yang memang mau cari yang ganjil-ganjil. Nah ketika datang paham-paham ganjil, mereka itu takut. Imam Syafi'i mengatakan setiap sesuatu yang jatuh dari langit mesti ada yang putih. Mahal bapak, saya kata ada orang iseng dibuangnya kainnya, dibungkus plastik, dibuang dari kapal terbang, jatuh ke tanah. Orang yang di tanahnya, itu jatuh dari langit, tahi. Tapi ada yang bawa itu, tahi itu tapi jatuh dari langit. Ada yang bawa pulang itu. Kok kalau bawa pulang ada tahi? Ya tahi tapi jatuh dari langit. Ada yang bawa. Nah ini metode Syiah untuk besar. Percayalah kalau jujur-jujuran, siapa yang tertarik dengan Syiah? Orang-orang yang hatinya bersih tidak mau, tidak akan mau. Ditawari mut'ah, dia mut'ah boleh tukar istri, yang malam minggu boleh tukar istri. Yang mau itu orang-orang yang 16,5% yang rusak-rusak. Kalau saya pernah, sebab saya tahu nggak mungkin naik derajat dengan mut'ah. Ini pasti palsu. Padahal mut'ah itu kan enak. Kalau ikut nafsu, para ustaz paling rajin mut'ah. Yang malam minggu bukan istri, uang ceramah ada bayarkan kan ini. Tapi kan iman kita menolak. Karena itu gaji. Pendapat seperti itu gaji syar'i. Masa iya nafsu dalam Islam boleh dilepaskan sebebas-bebasnya? Padahal Islam ini agama yang paling mengajarkan manajemen nafsu. Kalau Kristen, Katolik, pendetanya dilarang kawin, ya mereka berzina di belakang itu. Membunuh nafsu gagal. Orang Katolik membunuh nafsu syahwatnya gagal. Orang Buddha, pendetanya dilarang makan daging, dilarang makan yang bernyawa, makan sayur. Diam-diam anak kita kodok dimakan juga. Karena membunuh nafsu makan tidak mungkin, tidak mampu. Nah Islam mana ada membunuh nafsu? Nafsu syahwat biarin, cuma diurus. Lepaskan dia waktu pada tempatnya, pada haknya lepaskan. Bahkan ditulis di Quran dengan bahasa yang manis. Nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri itulah dahulu.
Datangilah ladangmu, cara apa yang kamu mau? Mau dari atas, mau dari bawah, mau dari samping. Pokoknya di ladang gitu. Di ladangmu, jangan di ladang orang. Dan kalau semua mau muter-muter di ladang orang kita garap semua. Kalau secara fair, mereka tidak akan pernah bawa-bawa saudara. Kalau di kampung ini mereka obral lagi, terus ditanyakan sama anak-anak muda ke kami, para ulama, para ustaz ini. Kami akan katakan minimal ada 3 syariat Islam yang musnah kalau nikah mut'ah dilakukan. Pertama, tolak hilang, cerai hilang. Karena nikah mut'ah itu nikah sekaligus cerai. Fatimah, saya nikahi kamu malam ini sampai hajat subuh besok. Maharnya 500.000. Allah walinya di rumah katibin saksi. Saya terima nikah abang sampai hajat subuh besok. Jadi udah hajat subuh ubah. Allah udah ubah. Udah hajat subuh otomatis cerai. Jadi tolak nggak ada. Padahal Quran menyatakan tolak marratayn. Tolak itu ada 2 kali. Nggak ada sih yang memusnahkan syariat Islam dengan nikah mut'ah itu tolak tidak. Rujuk hilang. Kalau tolak nggak ada, rujuk nggak ada. Mana ada kita bukan putra rujuk. Asal subuh bubar kan baru situ sampai ada subuh. Tapi enak, mau tambah lagi ada subuh besok. Tambah lagi baru situ nikah lagi. Tidak ada rujuk, nikah lagi. Nikahi kau dari ajar subuh ini sampai ajar subuh besok 750.000 kan gitu. Hilang rujuk. Yang ketiga, hilang waris. Kalau itu perempuan hamil, tanggung jawab si perempuan, si bapak. Mana ada kan saya sudah bayar. Tanggung jawab pula, hilanglah hak waris. Dan yang paling bahaya, anak aku boleh saya nikahi lagi 18 tahun kemudian. Sebenarnya rusak dengan saya kan. Bibit tumpah aja di gelas ngajar. Kan bahaya itu. Kalau ini dijalankan secara fair, percayalah, Cina tidak akan pernah berkembang. Oleh karena itu mereka menipu dengan takiyah, bohong sama bohong sini. Ambil kitab Al-Sunnah, tutupkan kemari. Kita yang penganut mazhab Syafi'i baca mazhab Syafi'i aja yang begini. Tapi dia tidak pernah wujud ke tempat yang asli. Sebab kebanyakan orang Indonesia itu hanya 2% scholars. Hanya 2,5% penduduk dunia itu yang alim. Yang lainnya itu orang awam. Yang mau merujuk ke kitab-kitab asli melihat kebohongan mereka itu hanya 2%. Kebanyakan orang di dunia ini termasuk orang Indonesia. Doktrin aja apa yang dia baca terima apa. Memeriksa lagi itu jarang banget. Mengkoreksi ulang itu paling 2,5% orang yang mau mengoreksi. Dan mereka mampu di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka masuk lewat kekuatan politik. Udah saya katakan tadi kalau secara fair dakwah ini mereka tidak bisa. Oleh karena itu mereka pakai kekuatan politik. Kita lihatlah berdirinya revolusi Iran tahun 79 itu dengan kekuatan politik. Mereka bilang tidak dengan kekuatan jihad. Ayatollah Khomeini ulang dakwah terus orang Islam di Iran itu bersatu memberikan syahadat. Bohong. Kita semua tahu, saya hidup waktu itu tahun 79 saya sudah SMA. Tahun 79 itu saya sudah SMP kelas 3. Hampir setiap hari berita dunia dalam berita itu ceritanya tentang Khomeini. Karena ada hampir 2 tahun itu orang-orang kedutaan Amerika ditahan oleh mereka sehingga tiap hari masuk berita. Tapi kita tahu waktu itu bahwa Ayatollah Khomeini itu turunnya dari Prancis, pakai pesawat charteran dari Prancis. Bukan dari Bahrain atau bukan dari Irak, bukan dari negara-negara Islam atau negara yang banyak Syiahnya, Libanon, bukan. Yang melindungi Khomeini tidak terbunuh oleh spionase Syahina, Prancis. Turunnya dari Prancis. Pakai pesawat charteran dari mana? Maju lewat politik. Setelah mereka kuasai politik, seluruh orang ahli sunnah yang 10% di
ditangkap dan dibunuh. Ya. Di dalam satu majalah yang mujtama edisi Sya'ban 1417. Demikian juga dalam kitab Al-Bayan edisi 113 Muharram 1418 Hijriah. Ya. Itu mufti Sunni yang ada di Iran waktu itu, Syekh Ahmad Muftizadah dengan Syekh Muhammad Diab, itu ditangkap di penjara, disiksa, mati dibunuh. Dan sejak itu tidak ada masjid Ahlussunnah di Iran. Di Teheran ada, di Teheran. Saya tanya langsung dengan orang-orang Syiah yang datang ke MUI ketika mereka berkunjung, Ali Tashkili, beberapa ulama ini. Saya tanya, berapa persen orang Sunni di Iran? 10%. Adakah yang menduduki pangkat gubernur? Tidak ada. Menteri? Sudah pasti ada. Wali kota atau bupati? Tidak ada. Kepala desa? Tidak ada. Karena maklumlah kami ini kan, negara kami kan mayoritas Syiah. Jadi kalau orang kecil 10% ya nggak mungkin lagi itu pemimpin. Saya bilang di Bali 1% orang Hindu jadi gubernur. 1% orang Hindu di Indonesia jadi menteri. Ayo, bagaimana? Oh, gubernurnya nggak saya. Tapi kami tidak menghalangi mereka. Pertanyaan kedua, ini membuktikan bahwa kekuatan politik itu berperang. Adakah masjid Ahlussunnah di Teheran? Tidak ada. Seluruh orang Ahlussunnah di Teheran itu sholat Jumatnya di Kedutaan Republik Indonesia. Jadi orang Saudi, orang Kuwait, orang Irak yang Islam Sunni itu sholatnya itu di Kedutaan Republik Indonesia. Karena tidak ada masjid Ahlussunnah. Masjid Syiah tidak sholat Jumat. Sebab orang Syiah itu sholat Jumat tidak wajib. Sebelum Al-Qaim, Imam Mahdi yang terakhir yang kecemplung sumur itu, yang nanti akan turun lagi di akhir zaman, umurnya tetap 8 tahun, gak tua-tua, dan munculnya dalam keadaan telanjang di tengah matahari pagi. Kalau Al-Qaim belum datang itu, Imam Mahdi Al-Muntazir, mereka tak wajib sholat Jumat. Makanya anak-anak muda Iran itu di Teheran, kalau sholat Jumat kita, mereka pacaran-pacaran di taman-taman. Yang sholat Jumat tua-tua, yang tua-tua akan mendengar pidato khutbah. Pidatonya jadi politik dengan kekuatan. Saya menantang dalam ceramah seminar ini. Ini kan direkam. Kalau politik Iran tidak jahat, fair, seperti mereka minta kepada Republik Indonesia, izinkanlah orang Syiah bebas, merdeka menjalankan agamanya, jangan ditekan, jangan dikatakan memecah belah, kan sama-sama Islam, kan sama-sama mazhab Islam, kan sama-sama beriman pada Allah. Kalau begitu, saya mendeklarasikan diri, saya sudah bilang kepada mereka, saya mau membangun satu masjid Ahlussunnah wal Jamaah di Teheran. Dan saya berhenti kerja dari Indonesia. Saya wakafkan diri saya 2 tahun, saya jadi imam di sana. Enggak berani, saya tidak kasih izin. Kalau kasih izin, oke. Kalau perlu saya jualin ladang-ladang saya pergi sana. Saya bangun masjid Ahlussunnah wal Jamaah, saya bikin namanya Masjid Abu Bakar Siddiq. Saya imamnya di sana. Enggak boleh. Saya tidak minta uang dari mana-mana, saya bilang saya yang begini. Mereka enggak kasih. Omong kosong kalau Syiah itu tidak pakai politik. Dan stabilitas nasional bisa terganggu karena seluruh orang Syiah itu duduknya sama imam. Kalau sekarang Ayatollah Ali Khomeini, kalau mati nanti Ali Khomeini gantinya siapa? Mereka tunduk dengan, bahkan Presiden Iran pun wajib tunduk dengan Imam Ali Khomeini itu. Apalagi cuma Jalaluddin Rahman, mesti tunduk soal. Kan sangat berbahaya. Kalau kita ya tunduk dengan negeri kita, ambil negeri kita, walaupun saya nggak pilih SBY, walaupun saya nggak suka dia hidupnya, ya, tapi dia presiden saya mau berbuat. Kalau ada yang mengatakan presiden SBY tidak sah, dia bukan negeri Indonesia, dia bukan negeri Islam, bukan Amirul Mukminin, dia bukan pemimpin yang sah, maka negara Indonesia ini tidak sah.
Walau itu yang nikah pakai wali hakim Cina semua. Karena wali hakimnya sultan waliun liman la waliyalah. Sultan yang jadi wali hakim bagi perempuan yang ada walinya itu kan KUA, Kandepak, Kakadwil Agama, Menteri Agama. Indonesia ini unik loh Pak. Saya sudah lama mempelajari Indonesia, sudah tua usia 50. Pancasila itu tadi 53% kata-katanya itu bahasa Arab. Kalaupun tidak bahasa Arab kata-katanya, isinya itu Quran. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua kerakyatan, kemanusiaan, manusia bahasa Arab. Bahasa kata nasia, manusia. Yang adil bahasa Arab. Yang membawa adil ke Indonesia itu orang Islam. Sebelum Islam masuk Indonesia tidak ada adil di Indonesia. Buktinya apa? Buktinya tidak ada padanan kata adil. Orang Jawa katanya, Pak, Mas, yang Jawa ini, loh, jadi yang Jawa itu adil itu, cara Jawa itu apa? Adil itu cara Jawa ini adil. Kita semua orang pada, dari mana? Ambon yang tinggi murah apa? Apa cara Minang yang adil itu? Bahasa Minang adil itu ya adil juga. Bahasa Sundanya ada, Sunda adil juga. Berarti apa orang Indonesia tidak kenal adil sebelum Islam datang ke Indonesia? Buktinya kata-katanya aja nggak ada kok. Kalau kata-katanya aja nggak ada, berarti bendanya pasti nggak ada. Betul? Ini secara linguistik. Naga itu pasti ada. Kenapa? Karena ada di seluruh bahasa dunia. Orang Inggris bilang dragon, orang Indonesia bilang naga. Orang Jawa bilang nogo, orang Cina bilang lion, berarti ada bendanya. Kentut, itu walaupun nggak nampak, mesti ada bendanya. Tapi adil, orang Indonesia tidak kenal adil sebelum Islam datang. Beradab, adab itu pun cuma ada bahasa Indonesia, bahasa lain nggak ada. Bahasa Jawa, adab itu apa? Adab itu toto kromo. Kromo itu bahasa Arab juga, kiromun. Cuman karena bahasa Jawa itu cuma 20 huruf, ono coroko, dodo sokolopo, dodo yang ngomong kiromo jadi kromo. Cukrut aminatur jadi cokro aminuto. Orang tulisannya kurang, cuma 20. Persatuan Indonesia, umat terwahidah. Quran memang bahasa Indonesia, tapi isinya Quran. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan itu asal Rasul. Maka dari itu, secara politis dasar negara kita punya. Untuk anak Indonesia kita punya. Negerinya harus kita pupuk. Kalau tadi ambil Cina, pasti ambil Cina. Dan uniknya, Departemen Agama itu seluruh kepala kantornya nggak boleh perempuan. Ayo, kenapa? Kan nggak pernah mikir kan? Emang nggak ada perempuan dosen di IAIN yang pangkatnya golongan 4D, 4C, 4E? Ada profesor doktor yang pangkatnya 4D. Kenapa nggak boleh jadi kepala kantor di kecamatan, di kota, di provinsi, menteri agama? Kenapa nggak pernah perempuan? Karena kepala kantor agama di seluruh Indonesia merangkap wali hakim. Tidak boleh perempuan. Jelas. Jadi kalau perempuan nggak ada walinya, tidak boleh pergi ke wali kota, nggak sah. Wali kota bukan wali hakim. Sultan dalam hadis Nabi Muhammad itu KUA paling kecil. Maka P3 MPR nggak boleh diwakili jadi wali hakim, sebab tidak ada SK, bukan boleh ini. Harus kepala kantor yang dilantik. Jadi diam-diam Indonesia itu sudah Islami, pelan tapi pasti. Cangkirnya aja Indonesia, dalamnya sudah Islam. Dan itu dasar ulama-ulama kita dulu. Kita tinggal memahaminya. Kadang-kadang kita nggak paham. Bendera merah putih, hormat bendera sini. Yang betul sih, kita berantem lagi. Saya katakan, hormat bendera tidak sini. Orang mereka itu sujud sama Nabi Adam. Fasjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Sujud kepada manusia. Nabi Adam, mereka
mereka. Walaupun sujudnya itu tidak lita'abud, bukan menyembah, hanya lita'afid, bukan sujud. Menghormat manusia, malaikat sujud. Menghormat manusia, Nabi Adam. Tidak syirik, orang itu perintah Allah. Nabi Yusuf, 12 saudara-saudara itu, Fadlullah Yusuf jaga, semua sujud di kaki Nabi Yusuf. Surah Yusuf ayat 1. Sujudnya itu diamin aja, Nabi Yusuf sama Nabi Yakub. Kalau syirik mana mungkin Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf diam aja, pasti dicegah. Kenapa? Karena mereka tahu ini nyali ta'zim. Hormat bendera tidak salah. Yang salah itu menyembah bendera. Lita'abud bendera Akbar. Jadi kalau negeri ini kita tidak rebut, direbut orang. Kristen, Syiah, dan lain-lain itu pun mau merebut kekuasaan. Sebab mereka tahu khususnya Syiah. Kalau Kristen sudah jelas, mereka tahu betul. Untuk merebut Indonesia ini, mereka sedikit. Caranya apa politiknya? Kan sedih kita, DPR RI itu hanya 13% orang bukan Islam, tapi isi DPR RI itu hampir 40% orang non-Islam. Kita 87% Indonesia. Kenapa bisa DPR RI itu hampir 40% orang Kristen dan lain-lain? Karena kita dengan kita berbunuh-bunuhan, musuh-musuhan, dan kita memboikot negara dari pemilu itu tahu. Masuk aja dia yang seterusnya pergi nyoblos. Nyoblos supaya apa? Supaya kita hilang. Kalau tahun ini kita golput 50%, 80% bisa nanti DPR yang itu bukan orang Islam. Mereka itu walaupun jadi supaya dapat duduk, karena dia mau bikin negara ini dia mau duduk dengan jumlah mungkin, tapi dengan politik dia bisa. Dan itu diikuti oleh Syiah. Jalaluddin Rahman sekarang nomor 1 dari PDIP menggantikan Taufik Kimas di dapil daerah pemilihannya Taufik Kimas. Suaminya Megawati. Jawa Barat 1. Suami Megawati mati, gantinya Jalaluddin Rahman. Dahsyat. Mereka tahu betul. Bapak saudara, saya mau secara politik mereka tidak boleh diberikan kesempatan, dan kita semua harus beritahu, dan kita harus coblos orang-orang kita supaya dia tidak duduk. Kalau kita golput 10 orang aja pun yang nyoblos dia menang, sebab pemilu ini 10 orang aja yang nyoblos, 200 juta nggak nyoblos, pemilu tetap sah. Mereka merebut kekuasaan ini. Dan kami merasakan susahnya di Majelis Ulama ini. Kita ikut berjuang menggugurkan undang-undang pornografi 11 tahun bergugur. Tahun 2010 berhasil menggugurkan dari undang-undang pornografi. Sampai sekarang SBY belum membuat PP ini, peraturan pemerintah, sehingga undang-undang itu tidak jalan. Yang menolak keras PDIP keluar vokal. Begitu juga undang-undang pendidikan nasional, mereka vokal. Berhasil kita waktu itu, cuti, menang. Sekarang undang-undang jaminan produk halal, mereka waktu itu nggak setuju, menolak. Bahkan mereka membuat jaminan produk halal. Yang perlu dijamin itu haramnya, bukan halalnya. Bahkan Menteri Kesehatan sudah jelas-jelas menolak. Obat di Indonesia 70% halal, tidak mungkin dibikin jaminan produk halal. Kalau pribadinya saya ngerti, karena dia Islam yang murtad. Dia dulu namanya Syiah, orang Islam, kawin sama boy, murtad masuk Kristen. Tapi secara hukum saya tidak terima, karena dia Menkes, menteri yang harusnya menjadi regulator, kok malah jadi corong pabrik obat. Dan itu saya protes di Republik. Oh Bapak saudara, mereka ngerti benar secara politik harus dikuasai. Oleh karena itu Bapak yang mulia, yang terakhir saya sampaikan bahwa tidak akan ada stabilitas kalau tidak Syiah besar. Bagaimana mau stabilitas mereka kan? Besarnya dengan menanamkan permusuhan. Di dalam beberapa buku kita lihat dengan terang-terangan para khulafaur rasyidin adalah fakta sejarah yang tidak bisa ditolak kebenarannya, dan mereka pun adalah sahabat Nabi yang mulia. Faktanya mereka memiliki banyak prestasi. Namun di buku itu disebutkan pada halaman 40-49 ketika menyebut daftar sahabat Nabi yang menjadi panutan dan teladan, Syiah mencoret nama Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman serta 6 sahabat yang dijamin masuk surga.
Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, itu dicoret, nggak ada. Saya perhatikanlah orang-orang Syiah kalau tidak ustaz-ustaz Syiah. Marilah kita selawat salam kepada Nabi Muhammad beserta ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang setia. Mana mau itu yang sahabatnya radhiyallahu anhu ajma'in. Sahabat-sahabatnya yang setia. Sahabat yang setia yang apa? Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad, Ammar bin Yasir, satu lagi Salman Al-Farsi. Bahkan dia Ammar bin Yasir tidak termasuk sebagian ulama, mereka mengatakan hanya 3. Bayangin, yang setia dan kita tidak paham. Mereka sudah menanamkan kemusuhan. Mereka katakan dalam banyak buku-buku mereka, kita ini sudah kumpulin, teman-teman kita juga sudah kumpulin. Mereka mengatakan salah satunya ya, Al-Qulaini mengatakan dalam kitabnya bahwa semua umat Islam selain Syiah adalah pelacur. Ulama Syiah lainnya Mirza Muhammad At-Taqi mengatakan selain orang Syiah akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Meski semua malaikat, semua nabi, semua syuhada, semua siddiq menolongnya, tetap tidak bisa keluar dari neraka. Usul Minal Kafi, volume 1 halaman 233. Dalam kitab lain lagi, Al-Majlisi, Bakir Al-Majlisi mengatakan, kaum mukhalif kita ini di luar Syiah maksudnya mukhalif, bukanlah ahli surga, bukan pula ahli manzilah, ma bainal manzilatain. Jadi mereka percaya di akhirat ada 3 tempat, surga, neraka, tengah-tengah. Nah, kalau di tengah-tengah ini bertiup angin surga senang sejuk, bertiup angin neraka, waduh panas gitu. Ada pula tempatnya itu. Dipikirnya kayak di dunia aja gitu. Di sebelah WC sama kamar makan, di tengah-tengah. Bertiup kayak apa? Bau makanan. Bertiup bau kain. Intinya surga macam WC sama makan. Nah, katanya apa? Tetapi mereka kekal di neraka. Jika Al-Qa'im datang, Imam Mahdi yang terakhir yang kecemplung sumur itu, dia akan lebih dulu membunuhi orang-orang yang mukhalif Ahlussunnah wal Jamaah, barulah membunuhi Yahudi dan Nasrani. Jadi kita perlu dibunuh. Itu ditulis dalam Biharul Anwar jilid ke-8 halaman 361 dan banyak lagi. Bagaimana orang yang seperti ini mau mengusung perdamaian? Nggak mungkin. Tidak ada orang dendam sampai 1400 tahun. Syiah dendam sampai 1400 tahun. Coba terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu di Karbala. Itu dendamnya sampai sekarang 1400 tahun. Khalifah Ali jabatannya diambil oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Dendamnya sampai sekarang. Lebih jelek dari Nasrani. Nasrani itu Judas Iskariot berkhianat menurut buku Nasrani. Dijual dengan 30 keping uang perak, dikasih tahu itu Yesus di sana. Ditangkap oleh Pilatus dan tentaranya. Ditangkap salib, ini versi Kristen bukan versi kita. Kemudian apa? Ditulis dalam Injil. Kemudian Judas merasa menyesal. Kemudian dia pun berlari, tidak tentu arah. Atas penyesalannya kemudian dia terjun ke jurang, mati, terburai ususnya. Habis sampai situnya. Tidak ada upacara maki-maki Judas. Misalnya hari penyaliban Yesus pada bicara Judas keparat, Judas pengkhianat, Judas kafir, nggak ada. Syiah lebih parah dari Kristen. Sampai sekarang masih maki-maki. Sudah 1400 tahun. Apakah luar biasa ini manusia sedendam ini? Orang yang dendamnya kayak gitu mau mencarakan marilah kita hidup berdamai. Omong kosong. Dalam perdebatan saya dengan Jalaluddin Rahman, perdebatan itu 70 menit. 7 mereka, kami 2 dengan Fahmi Salim. Tapi yang ditampilkan oleh Kompas TV hanya 43 menit. Yang lain itu disunat semua, yang kita ukuran telak-telak pada mereka itu disunat habis. Tapi di situ ketahuan betul bahwa Jalaluddin Rahman mengatakan dalam hal menghina sahabat itu bagi Syiah sah-sah. Bagi sahabat, bagi orang Sunni itu lain, karena dia beda persepsi. Dia kiaskan Romo Beni itu ada Kristen. Kalau mengatakan Yesus Tuhan, kita mengatakan Yesus adalah hanya sekedar nabi. Terus karena berbeda pendapat kita bunuh orang Kristen atau Kristen bunuh kita, kan tidak boleh. Saya katakan kias Anda keliru.
Kalau BNI bilang Tuhan Yesus itu anak Tuhan, kami akan katakan lakum dinukum waliyadin, orang lain agama kok. Tapi kalau Syiah mengatakan semua sahabat Nabi masuk neraka kecuali 4 lagi atau 3 itu, wah, kita katakan ini ada di surat At-Taubah ayat 100 bahwa wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor masuk surga. Ini dipelintir sekarang. Kan minal muhajirin wal ansor, bukan semua orang muhajirin ansor. Kan minal muhajirin wal ansor, sebagian dari muhajirin ansor. Jadi wajar aja kalau kita kritik sahabat Nabi, karena nggak semuanya. Dia lupa di situ ada wasabiqunal awwalun minal muhajirin. Sabiqunal awwalun minal muhajirin itu Abu Bakar Siddiq dari sahabat Nabi yang nomor 1 masuk Islam. Khadijah radhiyallahu anha dari wanita yang pertama masuk Islam. Sayyidina Ali adalah laki-laki pertama dari kerabat Nabi yang masuk Islam. Ini selalu dipelitirin. Kemudian sisanya besoknya Sayyidina Utsman dibawa oleh Abu Bakar Siddiq, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf. Ini Islamkan oleh Sayyidina Abu Bakar di hari-hari pertama. Khalifah Umar orang ke-40 masuk Islam. Dan ketika Nabi wafat ada 114.000 sahabat. Apakah Khalifah Umar bukan sabiqunal awwalun minha? Orang 40 dari 100.000 lebih. Nah yang dimaki-maki ini kan yang sabiqunal awwalunnya oleh mereka. Dendam itu luar biasa. Bapak-bapak saudara, yang paling menyakitkan ketika mereka menghina Siti Aisyah mengatakan pelacur. Bagaimana kita mau baik sama orang yang bilang ibu kita? Ummahatul mukminin itu kan ibu kita. Dibilang selingkuh, pelacur. Tapi saya mengatakan ini orang membuktikan bahwa dia sendiri yang bobrok moralnya. Dia bukan menghina Siti Aisyah, dia menghina Rasul, menghina Allah, menghina malaikat Jibril. Kalau betul Siti Aisyah selingkuh, malaikat Jibril nggak memberitahu sama Nabi, berarti kan malaikat Jibril ikut membela perselingkuhan. Betul? Selingkuh Siti Aisyah, malaikat Jibril lihat, ayo mainkan bos. Kan menghina malaikat Jibril dan menghina Allah. Allah membiarkan nabinya punya istri yang selingkuh, diketahui oleh orang Syiah, Allah nggak tahu. Coba, kan luar biasa itu. Orang Syiah tahu, Allah nggak tahu. Atau paling tidak orang Syiah mau memberitahu Siti Aisyah selingkuh nih, kata orang Syiah, Allah nggak mau memberitahu. Jadi lebih kreatif orang Syiah dari Allah. Ini karena hina Allah ini. Allah Maha tahu, dia tahu Siti Aisyah berselingkuh, tapi Allah diam, nggak kirim wahyu sama Nabi Muhammad. Terus tiba-tiba orang Syiah bilang, begini loh, menurut imam kami ada wahyu baru turun, Aisyah itu selingkuh. Loh berarti kan Allah mengkhianati Nabi, menghormati imamnya. Dahsyat, bagaimana orang seperti ini mau bersatu dengan kita? Jalur Rahmat di YouTube mengatakan, maaf ya ibu bapak-bapak, maaf ya ibu bapak-bapak, dengan suara yang lembut tapi hatinya keras. Siti Aisyah itu berbilang Humairah, bukan karena berparas cantik, maaf ya ibu bapak-bapak, itu Siti Aisyah itu jelek sekali, kulitnya hitam. Bagaimana anak orang Quraisy kulitnya hitam? Kalau anak orang Sunda kayak Jalur Rahmat hitam, saya percaya. Kalau orang Quraisy kulitnya hitam, gimana saya ada orang Melayu pipi saya merah kok? Kecuali Siti Aisyah itu orang negro, Habsyi, hitam. Anak Sayyidina Abu Bakar. Orang waktu datang Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah waktu hijrah, orang Madinah bingung, yang mana Nabi, yang mana Abu Bakar. Umur beda 2 tahun, sama-sama tampan, sama-sama rapi, sama-sama berjubah putih. Bingung orang, di mana Abu Bakar, di mana? Sehingga Sayyidina Abu Bakar cabut dia punya serban, dia payungkan di kepalanya. Orang terus tahu itu yang dipayungi pasti Rasul, yang memayungi pasti Sayyidina Abu Bakar. Saking camparnya. Kalau Sayyidina Abu Bakar hitam, udah jelas orang tahu yang hitam itu pasti bukan Nabi. Karena Siti Aisyah itu hitam dan jelek, maka katanya Siti Aisyah itu cemburu dengan istri lain. Dia mencari sebatang kayu yang bergetah merah. Kayu bergetah merah itu disebut Humairah.
digesek-gesek saja atau pipinya yang hitam itu sehingga pipinya menjadi merah, maka disebutlah Humairah, gadis yang memakai getah merah. Ini lebih bodoh kan? Hitam tambah merah itu violet. Nggak ngerti warna deh, buta warna. Bahkan satu ceramah yang saya ambil juga dari Syekh Syiah, Humairah itu katanya berasal kata himar, menunjukkan kecil. Humairah itu himar yang kecil. Ini bukan menghina Siti Aisyah, saudara. Ini menghina Rasul kita. Nabi itu bilang khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Dari kamu semua aku yang paling baik terhadap istriku. Laki-laki terbaik yang paling baik terhadap istrinya. Quran secara sindiran kata hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Istrimu itu pakaianmu. Mungkinkah seorang nabi yang sangat mulia akhlaknya memakai istrinya dengan keledai? Mungkin itu ketek, rendah ketek. Jadi dia bukan menghina Siti Aisyah orang-orang Syiah. Mereka menghina Rasul. Saya tidak pernah panggil istri saya pendek, sini dulu, nggak pernah. Istri saya itu kecil, mungil. Saya panggil Kumi-Kumi. Si Kumi-Kumi, abang pulang. Nggak pernah saya panggil punya lebih. Masa Rasulullah panggil istrinya keledai kecil? Jadi mereka ini orang Syiah bukan menghina sahabat. Mereka ini menghina Rasul, menghina Allah. Kenapa mereka dendam dengan Abu Bakar dan Umar? Kembali stabilitas nasional. Karena yang menghancurkan kerajaan Parsi 3.500 tahun berkuasa di dunia adalah khalifah-khalifah ini yang mengirimkan pasukan. Hancurnya Parsi berkeping-keping, tidak pernah muncul lagi ke dunia. Yang menghancurkan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar memulai. Sehingga mereka dendam politik. Kalau Syiah besar Indonesia, percayalah, belum besar ada nekat kok. Dan kenapa bilang, perlukah kerusuhan di Irak kita pindahkan ke Indonesia? Kayak udah 20% aja gitu. Itu belum 20% dan 2% mungkin belum sama. Perlukah kita suriahkan Indonesia itu? Itu kan bicara orang yang tidak memiliki perdamaian. Saya tak takut mati tuan-tuan kalau untuk agama ini. Saya justru mimpi saya tiap malam saya dibunuh orang demi agama ini. Kalau saya dengan sholat saya, mungkin benci Allah lihat sholat saya. Dengan baca Quran saya mungkin Allah pun tidak suka. Tapi kalau saya mati membela agamanya, pasti Allah suka dengan saya. Ini tidak takut saya. Kalau dua yang menjadi rahmat, kasih pahit lah. Dia 7 kali pukul, saya nggak balas dulu. Baru latihan ke-8 baru saya balas. Jamin saya menang. Saya latihan sudah apa? Oh, terakhir di dalam makalah itu saya tunjukkan ya bahwa itu duta besar Iran ketika dibuat seminar tentang Syiah ya, itu mereka menulis surat itu membuktikan mereka itu ikut politik ya, manuver politik kedutaan besar Iran. Ketika kita buat seminar menolak Syiah, waktu itu kayak Haji Irfan Sidni dari NU masih hidup, Dawam Muhammad, Dawam Anwar, ya, Tohir Abdullah, dan Khan Hussein, itu tahun 1997. Selesai kita buat ini seminar, langsung keluar surat terbuka juga di koran yang sama dan beberapa itu dari duta besar Iran. Nampak ya? Mereka membuat pernyataan hubungan masyarakat tentang Republik Islam Iran Jakarta. Bayangkan itu masih zaman Orde Baru, Pak Harto masih berkuasa, dia udah berani ini. Siapa bilang Iran di Indonesia, apa Syiah di Indonesia berkembang secara religius, secara kemasyarakatan dan agama? Enggak, ikut campur kedutaan Iran. Duitnya, mendatangkan penceramahnya, membangun gedung Iran Center di Warung Bucin, dan menerbitkan buku-buku lebih dari 300 jilid buku, judul buku yang memutarbalikkan fakta dan membela Syiah. Itu semua duitnya dari mana? Kalau nggak daripada pemerintah Iran. Dan yang terakhir, mereka itu tidak akan mungkin bersatu dengan kita. Mereka ngambil duit zakat dari mana-mana, tapi ketika membagikan uang zakat, mereka hanya bagi kepada orang-orang Syiah saja.
Bagaimana orang seperti ini mau bersaudara? Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.